Oke, hari ini saya akan unboxing HP lagi yang sempat tren pada tahun kemarin, yaitu tahun 2023 yang lalu. Ya, HP-nya sangat murah, yaitu di bawah 2 juta, tapi dengan spesifikasi yang menurut aku cukup mumpuni, baik buat kebutuhan game maupun kebutuhan non-gaming. Oke, langsung buka saja isi paketnya. Ya, ini adalah Itel S23 ya. HP ini sempat viral karena harganya yang cukup murah, yaitu cuma 1,5 jutaan, tapi mendapatkan spesifikasi yang sangat bagus sekali. Ini varian yang RAM 8GB dan internal 128GB ya. Untuk varian yang terendah yaitu RAM 4GB dan internal 128GB, dan yang paling tinggi yaitu RAM 8GB dan internal 256GB. Ya, masing-masing harganya di bawah 2 jutaan. Untuk unit yang saya beli ini beli bekas ya, bukan baru, karena harganya di bawah 1 jutaan, ya sekitar 900 ribuan lah. Kita sudah mendapatkan Itel S23 ya. Ini adalah unitnya. Terus di dalam ada chargernya ya, ini 10 watt maksimal. Terus di dalam lagi ada kabel data, ini sudah Type C ya, karena Itel S23 sudah Type C. Terus dapat juga hardcase, ini bonus mungkin ya, karena beli bekas jadi dapat hardcase bonus, mungkin ini bekas penggunaan juga. Ya udah, itu aja isi dalam boxnya. Dan ini adalah unitnya, yaitu Itel S23 ya. Ini menurut aku sih kondisi fisiknya masih sangat mulus, sekitar 98-99% lah. Ini sudah ada berlindung di bagian back covernya ya, karena back cover plastik biasanya berjamur, tapi ini sudah ada pelindungnya. Untuk layarnya juga sudah ada pelindungnya. Di bagian bezel pun ini minim banget goresan ya, mulus banget lah, sekitar 98%-an. Jadi ini kondisinya sangat baik. Untuk link pembeliannya nanti saya akan kasih linknya di deskripsi. Untuk desain di bagian depan menurut aku kurang menarik ya. Ini khas banget HP di bawah 2 jutaan. Desainnya biasa saja dan bezelnya masih cukup tebal. Tapi untuk desain bagian belakang menurut aku cukup menarik karena kameranya berbentuk lingkaran. Jadi ini seperti HP flagship ya. Ditambah lagi ada tulisan 50 megapiksel ultra kamera, menandakan HP ini beresolusi 50 megapiksel untuk kameranya. Untuk feel genggamannya ini HP terasa kokoh di tangan ya, meski bezelnya flat tapi ini tidak tajam di tangan, jadi cukup nyaman buat di genggaman. Untuk material rangkanya terbuat dari plastik dan back covernya terbuat dari polikarbonat ya. Jadi maklum saja karena harganya juga cukup murah, yaitu sekitar 1,5 jutaan itu yang baru, dan bekasnya sekitar 900 ribuan. Dan untuk bobotnya HP ini juga cukup ringan ya, mengingat rangkanya tidak terbuat dari logam, jadi beratnya menurut aku sih cukup ringan. Bisa dikatakan ringan, jadi cukup nyaman buat digunakan menggunakan satu tangan. Untuk penggunaan sehari-hari menurut aku sih HP ini masih cukup worth it ya di tahun 2024 ini. Apalagi kalau cuma buat kebutuhan sosial media, tentu HP ini masih sangat worth it di tahun 2024 ini. Ya, dengan harga 900 ribuan kita sudah mendapatkan Itel S23 ini dengan spesifikasi yang menurut aku cukup mumpuni di tahun 2024 ini. Untuk pengecasannya pun HP ini sudah Type C ya, bukan micro USB lagi. Jadi ini sudah terkini. Terus ada lubang jack audio 3,5 mm ya. Terus untuk speakernya sih cuma satu saja, tapi kualitasnya menurut aku sih cukup bagus dan cukup bisa diandalkan. HP ini juga sudah mendukung triple slot ya. Jadi buat teman-teman yang masih menggunakan micro SD, HP ini bisa digunakan tanpa mengganggu slot SIM 1 maupun slot SIM 2. Kalian tinggal tambahkan saja karena sudah mendukung triple slot SIM. Meski harganya murah, tapi fitur fingerprint di HP ini juga sudah tersedia ya, letaknya di bagian samping. Untuk fingerprintnya pun bisa dikatakan sangat akurat lah menurut aku. Meski rada lelet, tapi fingerprintnya bisa dikatakan sangat akurat, jarang banget miss untuk fingerprintnya. Jadi ini bisa diandalkan ya di Itel S23 ini buat keamanannya. Oke, lanjut ke spesifikasi di Itel S23 ini, yaitu pergi ke pengaturan ke tentang ponsel. Untuk RAM-nya HP ini menggunakan RAM gede, yaitu RAM 8GB dan internal 128GB. Terus untuk versi Androidnya sudah ketinggalan cukup jauh ya, yaitu masih di Android 12. Dan ini tidak akan dapat update lagi karena ini Android terakhir di Itel S23 ini. Jadi sayang banget ya, padahal keluaran tahun 2023 yang lalu, tapi HP ini sudah tidak dapat update lagi dari Itelnya. Dan untuk baterainya HP ini cukup gede ya, yaitu 5000 mAh. Terus untuk chipsetnya menggunakan chipset Tiger T606. HP ini sangat bisa diandalkan baik kebutuhan ngegame maupun kebutuhan non-gaming.
Meski harganya murah, tapi soal layar, HP ini sudah mendukung 90Hz ya. Meski layarnya masih berjenis IPS, tapi layarnya sudah mendukung 90Hz. Dan ini bisa diatur ya, mau 60Hz, 90Hz maupun otomatis. Dan ini sangat menarik lagi ya, karena HP di bawah 1,5 jutaan, tapi layarnya sudah mendukung 90Hz. Padahal di luar sana ada brand yang sudah terkenal, HP-nya juga sudah terkenal mahal juga, di atas 10 jutaan, tapi layarnya masih 60Hz. Dan ini sangat menarik sekali ya. Ini harga HP di bawah 1,5 jutaan, tapi sudah layar 90Hz, HP-nya sudah Type-C juga. Ditambah lagi HP ini sudah didukung teknologi terkini yaitu UFS 2.2. Tidak pakai teknologi jadul yaitu eMMC ya. Tidak seperti brand yang sudah terkenal harganya 4 jutaan tapi masih pakai eMMC. Jadi ini menurut aku sangat menarik sekali lah. HP di bawah 1,5 jutaan tapi sudah UFS 2.2. Dan ini sangat bagus sekali menurut aku. Dan untuk kameranya juga menurut aku cukup bagus ya. HP dengan harga murah sudah 50 megapiksel ultra kamera. Dan ini kameranya menurut aku cukup bisa diandalkan. Untuk menu kameranya juga cukup sederhana ya. Cuma ada mode foto, mode potret, video, ada mode malamnya juga. Untuk hasilnya seperti ini. Untuk kameranya pun menurut aku cukup bagus ya, cukup bisa diandalkan, tidak bisa dianggap remeh ya. Meski harganya cuma 1,5 jutaan, tapi kameranya cukup bisa diandalkan. Kalau skor Antutunya cuma 250 ribuan ya, tapi menurut aku sih HP ini masih sangat bisa diandalkan di tahun 2024 ini. Ya baik buat kebutuhan ngegame maupun kebutuhan non-gaming. Apalagi kalau buat cuma sosial media seperti buka TikTok, Facebook, Instagram maupun sosial media lainnya. Tentu HP ini masih sangat bisa diandalkan di tahun 2024 ini. Apalagi harganya yang bisa dikatakan cukup murah ya, di bawah 1 jutaan itu harga bekasnya. Tentu HP ini menurut aku masih sangat worth it di tahun 2024 ini. Kalau buat kebutuhan ngegame seperti game Mobile Legends, HP ini juga masih sangat bisa diandalkan ya. Grafiknya mendapat grafik ultra dan refresh rate super. Tentu HP ini masih sangat enak sekali baik buat kebutuhan ngegame maupun kebutuhan non-gaming. Buat ngegame juga baterainya cukup gede yaitu 5000 mAh. Tentu HP ini masih sangat bisa diandalkan di tahun 2024 ini. Jadi buat teman-teman yang butuh HP murah tapi performa tinggi, bisa beli Itel S23 di tahun 2024 ini. Oke, jadi cukup sekian ya bos ya, sedikit review Itel S23. Oke, terima kasih, mantul.